mau bergabung, silakan Jonathan. Boleh nanti ada slide-nya? Tadi gue lebih share overall aja ya, karena kalau income pribadi gue cukup buat ngopi tiap hari masih cukup. Waduh, Masih cukup. peres kalau ini ya. Traktir pacar belum ada kan? Emang bahaya. Pak, pesan sponsor habis ini ya. Lanjut dong. Oke. Nah, hari kita sebenarnya pengen ngebahas dari segi, sebenarnya orang ngomongin dari segi bisnis prudential dan income-nya emang seperti apa sih income equality prudential? Betul. Nah, biar gue nggak salah ngomong nih, gue pengen tahu dari teman-teman di sini yang udah diajak dan udah dikasih tahu emang ini bakal jadi bisnis prudential dan udah juga ada tertarik tentang bisnis ini, boleh angkat tangan nggak? Yang mungkin yang teman-teman udah tertarik. Oke, berarti ada ya di sana yang Ada udah ya. tertarik, kan? Oh, lu yang bener, awas kalau enggak ya. Bener ya? Oh Oke. sih, boleh. Gue suka banget tuh semangatnya. Jadi Oke. ini gue pengen share lebih ke hitung-hitungannya, karena jujur ini mungkin disclaimer, gue bukan numbers guy. Jadi gue tipe orang yang kayak memang kalau gue berbisnis, gue lebih fokus ke tipe yang oke, value propositionnya apa, kira-kira long-term visionnya gimana. Tapi ya jujur-jujuran, gimana pun juga mau jalan bisnis pasti harus tahu potential revenue. Perlu dong, kan di research dulu di awal. Karena gimana pun juga harus belajar kira-kira ini ke depannya kalau gue jalanin, gue bisa hidup atau enggak. Betul, apa yang gue dapet. Betul, gue bisa Setuju. skill bisnis gue atau enggak. Yes. Kira-kira gue bisa reinvest bisnis gue atau enggak dan lain-lain. Of course. Nah, jadi gue pengen nge-share teman-teman sebenarnya di bisnis prudential tuh seperti apa sih? Ya, boleh ditampilin slide-nya. Nah, jadi teman-teman di bisnis prudential itu ada 3 jenis income. Income pertama adalah commission. Sesimpel kalau misalnya teman-teman menjual sebuah insurance policy, dapat commission dari penjualan teman-teman yang dikasih oleh prudential. Itu yang pertama. Yang kedua adalah namanya overriding. Overriding adalah yang akan diberikan oleh prudential saat kalian mulai menjadi seorang associate. Ini adalah bisa dibilang biaya yang dikasih insentif untuk membangun tim. Oke. Bisa kita mendidik orang, kita membangun orang, kita mulai menjadikan seseorang berhasil seperti kita pas jadi agent. Dapat insentif. overriding. Oke. Nah, yang ketiga namanya royalty. Royalty ini sebenarnya paling menarik. Karena royalty ini adalah benar-benar kayak mungkin teman-teman tahu di sini kayak orang kalau bikin music label, terus musiknya dikasih ke orang lain, apapun profit dari revenue tersebut dapat royalty, benar. Iya. Nah, di sini sama. Cuma bedanya prudential ngasih royalty saat kita berhasil membentuk seorang agency director juga. Oke. Jadi contohnya, gua agency director berhasil dididik sama Rebecca. Oke. Nanti apapun hasil gua itu ada royalty yang akan diberikan oleh prudential ke Rebecca. Oke. Sebagai bentuk bahwa oke, selamat, lu berhasil nggak cuma mendidik seorang agent, tapi lu berhasil mendidik seorang agency director. Enak banget ya. Lu sukses didik orang, lu dapat royalti. Betul. Karena Betul. ilmu kerja tempat lain berhasil didik orang, malah kadang bikin takut ke diri sendiri atau digantiin, bener. Itu kalau itu kan mungkin perusahaan lain Betul. ya, ada Di sikut-sikutan sini, kanan kiri. Malah kalau kita berhasil mendidik orang lain sama kayak kita bahkan lebih hebat, Yes. kita dapat namanya royalty. Ya. Nah, jadi ini 3 jenis income yang di prudential, biar kita sama-sama tahu dulu ya. Nah, boleh next slide. Nah, 3 ini masing-masing itu punya jenjangnya masing-masing. Commission dimulai dari seorang agent. Nah, mungkin teman-teman berpikir lah, kita kan mau berbisnis di sini, kenapa jadi agent? Nah, teman-teman gue pengen nanya, di sini bisnis yang paling bisa dibilang bisnis yang paling overrated, mungkin bisnis kopi ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau bikin bisnis kopi pasti harus belajar dulu bagaimana menjadi seorang barista. Betul. Harus ngerti dulu kopinya, ngerti dulu kira-kira brewing prosesnya seperti apa. Yes. Harus ngerti dulu kira-kira apa yang harus gue lakukan saat gue nge-serve ke customer. Terus kalau misalnya customer komplain, gue harus tahu apa. Iya. Terus kalau misalnya mereka mau bayar, gue pembayaran kasirnya seperti apa dan lain-lain. Iya. Nah, di Prudential pun sama, memulai bisnis di sini dimulai dari seorang agent karena kita harus belajar di lapangannya itu seperti apa. Oke. Belajar ketemu customer seperti apa, ketemu klien, dealing with clients objection seperti apa, Yes. presenting solution seperti apa, sampai akhirnya bisa menjadi seorang agent yang baik. Oke. Nah, setelah menjadi seorang agent yang baik, barulah akan dipromot menjadi seorang associate agency director. Ini adalah fase di mana kita mulai setengah jadi agent, setengah jadi leader. Karena jadi seorang associate bukan berarti udah mulai pasif kayak agency director nih. Oke. Nah, jadi seorang associate kita juga tetap belajar ngasih contoh menjadi seorang agent, tapi mulai mendidik orang-orang lain untuk jadi agent sama kayak kita. Oke. Terus kenapa kita harus bangun tim? Karena tadi yang Becca tadi sempat mention di awal, kalau kita harus handle semua orang, punya 400 klien, itu nggak mungkin kepegang. Betul. Bayangin, gue leader gue aja punya nasabah itu 100 orang lebih.
dia handling buat servicingnya aja kewalahan kadang-kadang. Padahal dari Prudential pengen ngasih service terbaik buat nasabah kita. Setuju. Dan kalau ada 100 orang, amit-amit aja, satu orang klaim seminggu. Klaim itu bisa 3-4 hari prosesnya kalau dari sisi agent, paperwork dan lain-lain. Itu udah pasti nggak punya kehidupan kalau nasabahnya 200-300 orang. Iya, betul. Jadi nggak visible lagi. Nggak mungkin kita ngorbanin service excellent untuk memperbanyak nasabah. Yes. Itulah kenapa pentingnya bangun tim. Oke. Dibanding gue bekerja di sendirian, kenapa gue bantu orang lain, gue bisa bantu orang lain juga. Betul, setuju. Itulah mulai jadi seorang associate. Iya. Dan terakhir jadi seorang agency director. Nah, jadi seorang agency director ini udah mulai lebih ngebahas soal building tim yang gede, gimana kita developing leaders, mulai involve dari agency juga. Iya. Bahan yang mereka kerjakan pun nggak cuma sekedar nasabah. Ya mungkin juga tim involve ke hal-hal lebih lanjut soal agency, soal sistem, training program, benar-benar menjadi seorang director seperti apa. Karena itu tingkatan paling Karena tingginya ya. lebih tinggi lagi. Yes. Nah, masing-masing potensi income-nya seperti apa? Boleh next slide. Nah, jadi teman-teman, tahun lalu Prudential tuh baru ngeluarin sebuah guideline yang bagus banget untuk memberikan gambaran gimana sih caranya bisa dapetin 1 miliar dalam waktu 3 tahun. Wow. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mikir 1 M dalam 3 tahun. Ini gue kerja dapat 1 M aja, dia bisa 10-20 tahun lagi kali. Yes. Karena masa mikir kayak dia pengen punya 1 M apa pasti pengen punya nggak sih? Pasti Bisa dong. Beli rumah mungkin, cicil KPR. Coba ditanya. Iya nggak sih teman-teman? Ada yang mau punya 1 M? Ya, nggak ada cuy. Parah. Coba sekali, ada yang mau punya 1 M? Oh ya pasti. Mau, iya. Teman-teman coba deh, kalau punya 1 M pengen dipakai buat apa? Beli rumah. 1, beli rumah. Apa lagi? Beli Hah? mobil. Mobil impian Tesla ya. Apa lagi? Pasti banyak bener nggak sih teman yang bisa bahagia? Banyak banget pasti. Bisa traktir teman, mungkin jalan-jalan kemana. Sampai bingung ya mau ngabisinnya gimana Sampai ya. juga ya 1 M gimana mau ngapain? Apalagi cuma 3 tahun. Yes. Nah, teman-teman, gue mau ngejelasin sedikit tentang ini kan potensi. Jadi gue pengen highlight 3 kata potensi ya. Waktu gue ngerasa ini too good to be true, itu badai kalian masing-masing. Setuju. Karena kalau kalian nggak kerja, ya nggak mungkin dapat 1 M. Tapi gimana caranya gue jelasin. Nah, soal saya menjadi seorang agent, itu di tahun pertama potensi income-nya sekitar 126 juta per tahun. Ya. Atau sekitar 10 juta per bulan. Ini adalah bagaimana kalian bisa membangun jenjang karir kalian dari seorang agent, mulai punya list of client yang bagus dan juga promoted menjadi seorang associate agency director. Kalau berhasil menjadi seorang associate, di tahun kedua potensi income-nya adalah sekitar 330 juta per tahun atau sekitar 27 juta per bulan. Yes. Ini adalah potensi income yang sudah dapatkan di tahun kedua. Dan kalau misalnya kalian promote menjadi seorang agency director dan menjadi seorang senior, di tahun ketiga potensinya ada sekitar 572 juta per tahun atau sekitar 47 juta per bulan. Ya. Kalau teman-teman ngerasa ini angkanya gede banget, betul gede banget. Tapi teman-teman tahu nggak sih kenapa di bidang insurance uangnya itu bisa gede banget? Ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin ada yang mau jawab? Aku kasih hadiah deh. Atau malu-malu ya, jangan-jangan ya. Teman-teman di sini ada yang bidang finance nggak? Gue lihat bidang finance. Itu tuh ibu yang di belakang. Oke, di sini ada yang suka belajar ekonomi. Ada ekonomi. Oke. Oh itu ibu itu juga Ada nggak yang tahu seperti. konsep circular economy? Kalau nggak ada gue jelasin dikit ya. Jadi Boleh, biasanya boleh. dalam ini mungkin bahasan bodohnya lah ya. Dalam dunia ekonomi uang itu selalu berputar dari satu tangan ke tangan yang lain. Ya. Dan dalam dunia ekonomi uang itu jangan pernah habis. Karena uang pun yang mulai habis bisa lagi di-print sama pemerintah. Kita atau dapat uang lagi dari luar negeri masuk ke lokal diputar lagi dan akhirnya perputaran uang itu tak terbatas. Oke. Jadi di mana industri finansial itu ada di posisi di mana potensi income atau potensi revenue itu tak terbatas karena perputaran uang tidak akan pernah berhenti. Ya. Jadi industri asuransi, which is sebuah industri keuangan, itu berada di posisi yang sangat enak untuk orang-orang yang bekerja di sini dapetin kesempatan di perputaran uang tersebut. Oke. Karena contohnya seperti ini, kalau misalkan tiba-tiba Amerika dari internasional masuk $1 billion ke lokal, Ya. kan pasti duitnya muter lagi tuh. Betul. Masuk ke tangan individu, pemerintah, bisnis, employee, dan Perusahaan lain-lain. dan lain-lain. Sehingga uangnya berputar terus. Dan uang yang berputar terus itu berarti jumlah polis yang bisa beredar atau bisa dibentuk juga tidak terbatas. Setuju. Sehingga uangnya pun bisa terus meningkat. Itulah kenapa insentif di Prudential pun juga bisa gede banget. Oke. Itulah kenapa sebenarnya potensi di industri kita ini bagus banget juga.
Dan 1M dalam 3 tahun ini sebenarnya mungkin banget. Possible banget ya. Hitungannya pun kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, mungkin boleh tanya orang yang ngajak kalian. Ini sebenarnya hitung-hitungannya gimana sih? Kok bisa dapat 1M dalam waktu 3 tahun? Karena hitung-hitungannya tuh jelas banget. Tapi basically inilah gambaran kurang lebih di bisnis Prudential itu potensi income-nya seperti apa. Oke, tepuk tangan dulu dong buat bisnis Prudential ya. Oke. Nah, kalau boleh cerita ya, tadi kita balik lagi bahwa Jonathan dan Rebecca ini adalah sama-sama fresh graduate dari luar negeri, betul ya? Nah, tentunya kita masuk di bisnis ini pastinya ada banyak tantangan dong. Nah, tapi kalian bisa hadapi dengan baik dari segi internal maupun eksternal. Nah, boleh nggak diceritain sedikit mungkin tentang kisah dari kalian masing-masing? Boleh dari Jo dulu. Dari gue dulu. Ya. Okay. Kalau misalkan tantangan yang pasti itu dalam gengsi udah pasti. Oke. Tadi mungkin seperti yang gue ceritain ke teman-teman semua, jadi orang yang mungkin awalnya punya karir yang bagus banget, tiba-tiba masuk ke dunia industri asuransi itu gak enak banget rasanya. Harus nahan gengsi, harus mikir ini orang lain kira-kira ngomong apa gitu. Padahal pas dulu gue di Belanda pun sebenarnya udah biasa harusnya. Yeah. Karena pas gue sana ngerantau, gue juga mau bisa mandiri. Gue nyari kerja, bahkan gue pernah kerja di GoFood GoRide. Oke. Jadi gue kayak ngayuh sepeda, nganterin makanan pun, gue ngerasa ini udah biasa aja harusnya diomongin orang. Karena gue pernah jadi ketua PPI di tahun pertama pun, pernah orang ngomong, lu anak tahun pertama mau ngapain sih? Pernah juga ada omongan itu. Pernah juga bahkan mimpin sebuah organisasi yang lebih komunitas jatuhnya, diomongin orang pun pasti. Jadi menurut gue apapun kita kerjakan, diomongin orang itu udah pasti biasa. Tapi yang susah itu sebenarnya lebih ke sebenarnya gue lakuin ini tantangannya buat gue. Itu gue bisa benar-benar lakuin ini dan stay true to myself ya. Dengan integritas yang gue punya, value yang gue bangun, orang yang udah ngeliat gue sepanjang perjalanan hidup gue seperti apa. Bisa kayak gue tetap jadi orang yang tetap kasih terbaik buat orang lain. Karena kan maksudnya stigma asuransi Indonesia itu nggak baik, jujur-jujuran. Betul. Terus ada orang yang bilang, asuransi tipu, atau misalkan kayak di agen mah cuma mau duitnya doang. Padahal nggak ngerti ya. Padahal nggak ngerti. Iya. Dan jadi tantangannya adalah bagaimana gue di satu sisi bisa mengerti dan juga mempercayai sebenarnya di bisnis asuransi itu seperti apa sih, tujuannya apa, potensinya apa, dampaknya buat orang lain di jangka panjang seperti apa, dan juga mengkomunikasikannya buat orang lain. Yes. Dan di awal itu susah banget. Yeah. Karena gimana pun juga saat lu punya pakai label, orang pasti langsung nilai lu apa adanya. Dan di awal tuh struggle banget untuk bisa ngejelasin, enggak kok, gue tetap di sini buat lu sebagai teman. Yeah. Bukan di sini buat ngejual ke lu, bahkan kalau menurut lu nggak perlu, gue bakal bilang lu jangan beli dari gue. Yeah. Mendingan lu tahu lu butuh dan gue bisa kasih lu solusinya dibanding gue langsung suruh lu nembak beli aja. Iya. Dan masa bersyukur puji Tuhan setelah jalanin cukup lama, tetap menjalin dengan baik juga, etikat yang baik, action yang baik juga. Akhirnya orang-orang mulai ngomong, memang ya kalau dijalin dengan baik, gue bisa ngeliat dari lu, ternyata emang lu bener-bener stay true to yourself. Oke. Dan lu di sini bukan buat cuma asal jualan, tapi emang juga buat bener-bener membantu orang lain. Betul, setuju banget. Keren, tepuk tangan dulu buat Jo. Ya, jadi kadang mungkin orang tuh kan nggak pernah lihat prosesnya ya, biasanya lihat hasilnya langsung. Terus kalian gila ngeliat hasilnya dari Jo, barulah tuh keluar kata-kata positif ya. Oke, nah kalau cerita dari Becca gimana Becca? Kalau dari gue tadi tantangannya tuh ada di mana sih? Jadi sebenarnya teman-teman gue nggak ngalamin yang namanya external factor dari luar, tapi gue ngalamin internal factor dari diri gue sendiri gitu kan. Jadi yang gue sadar ya setelah gue jalanin di insurance industry bahwa mau apapun yang lo lakukan, mau apapun yang menurut lo itu baik tapi di mata orang lain kayaknya gila banget tuh ngapain sih ngejalanin kayak ginian gitu kan. Pasti ada salahnya kok di mata orang dan gak semua orang juga bakal support kita kayak gitu loh. Yeah, jadi setuju. Yang paling penting untuk dilakukan tuh apa sih? Kita mempunyai firm foundation. Fondasi yang kokoh, yang kuat banget. Kenapa gue harus ngejalanin apa yang gue jalanin gitu kan. Dan gue selalu ditanemin dari kecil bahwa lo harus selesain apa yang lo udah mulai. Nah jadi di sana gue sadar bahwa at the end of the day it's you versus you gitu kan, bukan orang lain lagi. Jadi tantangan terbesar gue adalah untuk mengalahkan diri sendiri gitu. Yes, betul. Nah jadi ya tadi balik lagi gengsi, ada banyak sekali blog yang gue temuin gitu ya. Contohnya gue gak bisa ngomong sama orang nih apaan sih finance, even though gue
lulusan finance gitu ya. Iya. Jadi kayak gue nggak paham apapun. Nah, maksudnya kalau kita stick to the apa yang tadi gak bisanya gitu kan, ya Mau selama sampai kapan gak gitu bisa ya? gitu. Iya. Nah jadi itu yang gue lawan di diri gue ya, kalender nggak ada yang isi, ya lo isi sendiri mau ngapain. Nah jadi mental seorang pebisnis ini yang sebenarnya sedang dibentuk kayak gitu Betul, kan. setuju. Jadi ketika lu punya bisnis, lu nggak tahu besok mau ngapain, mati bisnisnya. Pasti. Iya kan? Tutup toko tuh ya. benar, ketika lu punya bisnis, lu nggak tahu mau jual ke siapa, ya lu ngapain buka bisnis, bener gak? Setuju. Jadi makanya kita terjun ke bisnis prudential memang berbisnis, gak ada yang suruh. Iya. Harus jalan sendiri gitu Betul. kan. Balik lagi, you're not in a corporate level sekarang Iya. nih, tapi sedang berpartner dengan prudential. Maka dari itu bagaimana caranya bisa menjalankan bisnis ini dan ya sampai sukses. Kalau gue punya satu prinsip, kalau terjun ke satu industri minimal lo harus berhasil di sana. Iya. Jadi kalau lu cuma masuk ke satu industri dan lu main-main doang, you're just wasting your time. Betul. Karena waktu itu sangat cepat teman-teman. Sekarang lu umur 25, besok lu 30. Besok 30, bentar lagi 35, 40, 50, pension age udah bisa ngapain? Yes. Kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang harus gua lawan lah pada saat itu, yang kayak sampai nangis-nangis, gak sampai nangis-nangis kayak gitu kan. Iya. Sampai kayak gua gak mau di sini, tapi kenapa gua harus ada di sini gitu Iya, kan. betul. Jadi perperangan terhadap diri sendiri tuh nomor 1 kayak gitu. Iya, jadi di kanannya angel, kirinya devil ya. Dia tuh suka ngobrol di sini. Hah? Tapi iya, kalau gitu switch deh gue angelnya gitu ya. Iya, dia suka ngomong, mau ngapain sih lo di sini? Ya tapi gue perlu sukses di sini. Jadi dia terus ya. Tapi itu juga gue alamin kok. Tentunya kita semua pasti mengalami hal yang sama. Balik lagi, berarti fokus pada tujuan lu mau apa sih? Apa yang mau lu raih gitu ya? Setuju banget. Tepuk tangan lagi dong buat mereka berdua yang baru lulus tapi kerennya luar biasa. Oke. Nah, kalau dilihat dari salah satu misi kita berbisnis di Prudential adalah membantu nasabah dari yang namanya risiko keuangan ya. Apa ada nggak pengalaman dari kalian yang menarik tentunya dalam membantu nasabah? Boleh silakan BK. Oke. Nah, ini mungkin Boleh dilihat ya slide-nya. Nah ini nih. Ini story claim-nya BK. Oke. Nah, teman-teman, ini jujur aja selama berapa tahun gue di Prudential dari 2019 ya. Iya. Gue sejak 2019 gue di Prudential, gue belum pernah ngalamin klaim yang sebesar ini kayak Yes. gitu kan. Jadi teman-teman, ini ceritanya orang ini cuma sering jatuh ceritanya, sering nggak tahu tiba-tiba Kepleset. hilang balance. Oh, hilang balance, oke. Tiba-tiba jatuh. Nah akhirnya anaknya suggest coba cek neurologi gitu Oke. kan. Nah, tapi sebelum cek di neurologi udah tadinya mau ke Penang, malah masuk duluan ke rumah sakit di Jakarta. Oke. Nah, ketika masuk rumah sakit Jakarta, dokter akhirnya bilang coba cek lanjut lagi bagian otak. Oke. Takutnya stroke gitu kan. Tadinya Oke. suspeknya adalah stroke teman-teman, tapi ternyata ditemukan tumor di otak. Oh, oke. Ketika ditemukan tumor di otak, nah klaimnya gimana gitu kan? Nah, Yes. untung teman-teman dia udah punya polis sejak lama nggak pernah dipakai gitu Oke. kan. Tapi pas tiba-tiba sakit gitu siapa yang sangka gitu kan? Betul. Itu ngabisin 500 juta teman-teman buat Wow. ngeklaim tumor otak, dioperasi otaknya ngabisin 500 juta. Maksudnya gini, kalau udah sakit kayak gini, apakah kita milih rumah sakit yang terbaik atau alternatif treatment yang bisa saya lakukan secara lebih cost efficient yang mana gitu kan? Pilihannya Iya. pasti mau yang terbaik dong gitu Iya. kan. Costnya segini teman-teman, 500 juta dan anaknya langsung kayak gila loh, kalau nggak punya insurance ini bisa buat DP rumah 500 juta gitu kan. Nah jadi this is the biggest claim yang pernah gua urus, dan ya teman-teman so far setelah sampai dia keluar rumah sakit terus harus menjalani after treatmentnya lagi, Prudential masih cover ya Iya. untuk kayak MRI lagi itu Iya, kan pasca rawat inap ya. Iya, bisa another 10 juta lagi, itu Prudential masih cover gitu. Makanya kenapa kok tadi gue bilang bahwa insurance di Indonesia masih belum teredukasi secara benar gitu. Dan kalau udah kayak gini banyak orang nyari insurance. Betul. Tapi kalau lagi sehat-sehat rasanya gue Lupa langsung ya. kan? Iya. Jadi kita ya dikasih hikmat harus kita pakai juga gitu. Setuju. Tepuk tangan dulu dong buat Prudential ya. Dia bisa bayar klaim. Benar buat DP rumah, sayang banget kan sebenarnya.
Ada sih di rekening, tapi lu rela nggak keluarin tuh 500? Kalau gue sih nggak rela ya, gitu. Oke, thank you Becca. Nah selanjutnya untuk Jonathan. Nah kalau gue sendiri, tadi mungkin teman-teman ada yang ngeliat gue pas kesini pakai tongkat sama di kaki gue ini, gue pakai kayak aksesoris. Kayak dia nggak lihat ke bawah deh, lihatnya muka lu doang ya. Kan jualan ya emang. Kayak Justin Bieber. Wah, Justin Bieber main in China ya. Teman-teman yang gue bisa pastiin, ini bukan buat gaya-gaya doang ya. Ini Iya. pun bukan buat Gimik. Bukan. Biar gue hari cerita enggak, karena emang ini bener-bener harus gue pakai untuk jaga lutut gue. Oke. Jadi apa yang terjadi sebenarnya gini, teman-teman, 2 minggu lalu di hari Sabtu malam, sebenarnya malam biasa kita habis kantor, kita main bola sama teman agency. Malam yang udah jadi rutinitas gue selama setahun belakang, main bola pada umum biasa aja. Gue tipe orang yang emang demen banget aktif, gue bisa nge-gym tiap hari kalau lagi sempet, dan dia gue jaga banget. Gue suka conditioning, gue suka stretching juga, gue juga bener-bener jaga banget tubuh gue lah bisa dibilang. Yes. Jadi pas itu gue main bola, ya malah pada umumnya aja. Tiba-tiba udah lewat sejam pertama, di setengah jam berikutnya, pas gue lagi main bola, gue dibawa bola kayak biasa. Jadi gue cek bola, pas gue ngelewatin orang, tiba-tiba pas gue mulai belokin bola ke kanan, Set. tiba-tiba ada bunyi krak di lutut gue. Dan tiba-tiba gue berasa kayak lutut gue lepas. Oh my god. Bener-bener berasa kayak lutut gue hilang. Akhirnya gue langsung jatuhin badan gue. Di situ gue bener-bener langsung diam, gue langsung tarik napas, langsung gue langsung kaki gue. Untungnya lutut gue gak kemana-mana, masih di situ. Oke, aman deh. Oke. Gak lari sendiri ya tuh lutut. Gue kalau gue udah kayak mencong kemana kan gue Aduh. takut banget ya. Nah cuma gue liat dekat orang lain sudah datang, kayak ini kenapa gue bilang tunggu dulu, jangan diapa-apain dulu. Iya. Karena gue sering banget ngeliat orang, ada nasabah gue juga pas jatuh kakinya langsung ditekuk. Ini Gak buat boleh. sedikit buat teman-teman ya, kalau ada orang yang jatuh, jangan langsung ditekuk kakinya. Karena mungkin belum tentu kram. Bisa jadi kakinya ada yang ankle patah, retak, tendonnya kenapa-napa dan lain-lain. Jadi gue duduk dulu diam, dan setelah gue ngerasa udah lebih tenang, gue minta ditolong dibopong ke pinggir. Oke. Nah pas dibopong ke pinggir, pas gue jalan, dan gue numpuk kaki kanan gue berasa kayak lutut gue Ngepek. kagak ada. Oh, itu hilang tuh rasanya. Kayak berasa hilang, berasa tiba nggak stabil. Lo bayangin jalan terus gue kayak goyang gini. Waduh. Dan gue pas langsung itu gue langsung ke pinggir dan gue bilang coba tunggu dulu deh. Gue kasih aerosol segala macam, gue ngerasa sakit nggak sakit banget. Jadi akhirnya gue pas minta yaudah gue langsung ke pinggir aja deh, langsung selesai nggak main lagi. Ya nggak mungkin sih gue main lagi kayak gila banget. Amazing banget ya. Nggak mungkin gue harus minum obat kayak di film-film harus main bola nggak mungkin. Wah. Tapi pas gue jalan ke pinggir gue berasa waduh, gue kenapa-napa nih. Karena numpuk berdiri bisa, tapi pas jalan goyang. Oke. Singkat cerita gue langsung lari ke UGD, langsung itu malam Sabtu malam, dan MRI-nya itu sebenarnya nggak ada di weekend sebenarnya. Iya. Tapi kan kita ketemu dokternya juga, leader gue waktu jadi agent gue udah jadikan nasabah, langsung ngebantu, ketemu juga ronsen dan MRI dan ini hasilnya. Ini hasilnya kayak bagian dalam gue dikasih unjuk ke semua orang, ini rasanya vulgar juga. Cuman ini bagian Transparan nih. transparan ini lo nggak bisa lebih transparan dari ini nih kayaknya. Cuman ini bagian dalam lutut gue. Singkat cerita, ternyata lutut gue ini komplikasi. Jadi ACL-nya sobek, meniskusnya juga ada yang ada semi pecah, tendonnya ada yang strain, dan Iya. juga hamstringnya ketarik. Ngilu ya lutut gua langsung ya. Jadi pas itu kejadian, gue cuma Iya, bisa iya. duduk di ranjang gue kayak ya ampun Jo, kayaknya main cuma biasa aja loh padahal. Iya. Ya gimana banget. Tapi maksudnya gue udah berpengalaman juga sebenarnya bukan kecelakaan pertama gue, tapi yang gue bener-bener rasa itu sebenarnya pas klaimnya. Karena bisa bilang di Indonesia ini pertama kali gue akhirnya bayar asuransi sendiri kan. Iya. Jadi dulu kan masa orang tua yang bayar selalu. Di sini gue ngerasa gue bertanggung jawab, gue bayar premi sendiri. Betul. Tiba-tiba intinya pas hari Selasa gue udah disuruh pulang, tiba-tiba leader gue Evan ngirim ini. Jo, 21 juta beres ya, lu pulang aja. Iya. Terus saya kayak tenang banget teman-teman. Maksud nggak mau kalau 20 juta gue disuruh bayar, bisa aja bayar. Cuma Bisa kan banget. disuruh bayar 21 juta, cuman gara-gara kecelakaan bodoh gitu. Iya. Ya ampun, seriusan gue harus bayar 20 juta cuma karena gue jatuh gitu. Iya. Tapi pas gue tahu di claim, dan maksudnya bener-bener cashless, gue gak keluar duit sedikit pun. Dan maksudnya kayak gue tahu emang gue lagi belajar tempat banget, semuanya diberesin. Gue di sana bahkan gue berasa kayak staycation. Tiba-tiba gue disuruh pulang gak bayar apapun, dan ya udah selesai, klaimnya beres. Iya. Itu rasanya enak banget karena mungkin gue udah pernah bantu juga nasabah. Boleh tepuk tangan kalau yang mau tangan. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Indonesia. Karena memang
kalau misalnya gue bantu nasabah kan gue yang repot gitu, gue yang ngebantuin, gue yang ngerasa senang pas udah beres. Betul. Tapi pas jadi posisi nasabahnya kan enak juga ya. Iya. Kayak dari awal masuk sampai akhir beres, terus semua tenang, itu enak Iya. banget. Lu kalau ngomong enak berkali-kali gue agak-agak ini. Maksudnya enaknya gini teman-teman, jangan karena dia sakit terus enak enggak ya. Jadi ibaratnya gitu loh, dia udah sakit. Setidaknya ada hal enaknya adalah gue gak perlu keluar uang gitu kan Jo maksudnya. Oh, jadi kayak enak loh kan. Gak gitu ya Jo ya. Hal terakhir yang pengen gue pusingin ke gue bayar lagi, bener deh. Nah, that's why itu. Jadi perlu di-highlight-nya itu teman-teman ya. Udah setidaknya lo bisa fokus pada penyembuhan lo gitu ya. Terus sekarang rasanya gimana Jo? It's better? Puji Tuhan kemarin udah visio juga, Iya. obat, gue udah kayak mulai fisioterapi. Sekarang Iya. udah baik, tinggal check up dokter minggu depan, kita lihat lagi hasilnya gimana. Puji Tuhan, kita doakan ya Bojo semoga cepat sembuh ya teman-teman ya. Tepuk tangan dong buat Jo dan Becca. Oke, tadi cerita klaim udah ya, dan ceritanya keren-keren banget ya. Nah, selain dari membantu nasabah yang terkena dampak resiko, kita juga tentunya membantu orang lain ya tentunya untuk sukses meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan ya dengan membuka kesempatan untuk bergabung dengan kita ya seperti ini ya. Nah, boleh dong sharing, ada cerita menarik nggak Becca tentang hal ini? Oke, slide-nya boleh ditampilin. Nah, teman-teman, jadi ini beneran banget yang tadi dibilang. Jadi di Prudential itu kita ini saling hand in hand bareng-bareng untuk ya tadi ekosistemnya positif. Jadi Betul. mau nggak mau kita akan membantu orang-orang di sekitar kita juga untuk bisa achieve apa yang sebenarnya dia mau achieve, dan juga unlock potensial dia yang sebenarnya nggak tahu selama itu ada di sana gitu kan. Ya. Jadi teman-teman, ini salah satu tim gue, Kak Sanci. Gue amazed banget jujur sama proses kehidupan dia gitu ya. Karena dulu pas gue ketemu sama dia, kayaknya diem-diem banget gitu kan, orangnya diem banget. Introvert mentok lah ya. Ya hampir sih, Hampir, cuman ya? dia masih receh. Oh masih receh, masih recehnya oke dong. Masih receh, cuman malu banget gitu Yeah. kan. Kayaknya ngomong di depan orang aja bisa gemeteran gitu loh. Oke. Even mau ketemu sama klien bisa bebek gitu kan, kayak aduh gimana nih gitu, gemeteran banget teman-teman. Tapi ternyata benar ya yang tadi diomongin, mau diproses journey-nya tuh seperti Betul. apa kayak gitu kan. Memang rasanya selalu nggak enak gitu kan. Tapi ketika dijalanin teman-teman sadar atau enggaknya, proses itu orang lain yang ngeliat gitu, bukan Yes. mungkin diri kita kayak enggak, perasaan gue biasa aja gitu kan. Nah terus tiba-tiba dia bisa ngomong depan banyak orang. Iya. Nah Berubah langsung sama bodoh aja. berubah gitu kan, yang sebenarnya potensinya ada di sana, tapi lingkungannya nggak ada yang ngasah potensial itu, jadi nggak Setuju. keluar gitu kan. Setuju. Nah jadi tiba-tiba ada macannya teman-teman yang keluar dalam diri dia gitu kan. Gue udah kayak wah ini lu belum keluar aja gitu kan. Nah Iya. makanya teman-teman, Kak Sanci lagi ngejar Pro AAD tengah tahun juga sama kayak Jo. Iya. Nah jadi di situ gue kayak wah amazed banget kalau tinggal dikit lagi. Jadi harus dikejar, dan teman-teman bener ketika potensi itu di-unlock gitu ya siapa yang bisa stop diri kita gitu kan. Setuju. Nah jadi itu salah satunya Kak Sanci, dan terus ada satu lagi itu baru masih kuliah teman-teman, semester 3. Semester 3. Tadinya kayak nggak tahu mau ngapain, kayak Iya. gimana sih anak kuliah gitu Ya kan. biasa ya, semester Iya. 3 lagi. Iya, terus udah gitu sering mau ngeluangin waktu untuk kayak tukar pikiran sebenarnya sama gua. Terus kayak, Ci ini gimana sih nih, bla bla. Tiba-tiba boom 100 juta API kayak gitu kan. Oh. Jadi tiba-tiba ada omset. Nah, jadi teman-teman di sini kita beneran tadi ya, gue jadi lama-lama tuh suka banget untuk encourage orang lain, jadi bisa jadi dampak positif juga. Karena kalau misalnya kehidupan mereka berubah, yang seneng kan juga mereka juga gitu. Betul. Bukan ya kita cipratan apa sih, senengnya doang kan. Iya, gitu tapi kan. bangga jadi seorang mentor ya. Tapi tuh kayak seneng, ternyata lo bisa kayak gini gitu kan. Siapa yang sangka gitu loh. Setuju. Nah jadi sebenarnya ya kita di sini memposisikan diri sebagai advisor ke insurance dan juga mentor, leader ke tim kita. Jadi ketika dari tadi dibilangin tim, teman-teman, bukan tim yang kayak job desk lo ini ya kayak gitu loh. Iya, Bukan kayak gitu kan. Tapi
justru diajak untuk berpikir, lu Yes. mau apa sih, nextnya mau kayak gimana sih, apa yang mau di-achieve, roadmapnya kemana, kayak gitu. Nah jadi teman-teman, semenjak gua di Prudential 2019, tentu ada jatuh bangunnya juga, kayak gitu kan. Dan gue coba untuk menata ulang semuanya, dan at the end of the day ada kebentuk hasilnya kayak gitu. Nah, jadi ya di foto yang itu belum semua sih. Jadi tapi kekumpul ya itu ada tim-tim gue kayak gitu kan. Wah keren, tepuk tangan dulu buat Beka ya. Dan rata-rata milenial semua. Yes, kayak setuju, gitu. setuju. Berarti kan di sini Beka juga ngasih tunjuk ya teman-teman bahwa teman-teman yang masih muda datang di sini ini achievable banget loh, gitu loh. Untuk anak muda itu semester 3 aja udah bisa. Tadi ya closing 1 juta FPI ya. Jadi kalau buat tadi visual ya, menurut gua dari obrolannya sama BK itu adalah teman-teman bayangin sebuah diamond. Diamond itu mau dibentuk itu pasti perlu diasah. Sakit gak? Sakit, orang dikikis kok. Tapi ketika itu terjadi dan hasilnya bagus, diamond itu mahal gak jualnya? Mahal banget. Bahkan kalau kita ngeliat gini bawahnya silau ya. Betul. Jadi itu yang aku bisa bayangkan di tim-timnya BK, baik Joe juga ya dan semua teman-teman di sini. Kita bisa untuk menjadi seorang yang seperti itu, gitu ya. Oke, thank you banget Beka. Nah selanjutnya untuk Joe. Kalau dari ceritanya Joe gimana nih? Nah kalau dari gue mungkin simpelnya tuh upgrade diri. Oke. Tapi sebelum gue share, gue ngerasa kayak gue gak pengen teman-teman semua yang ada di sini tuh pulang dengan tangan kosong. Jadi gue pengen sebenarnya nge-share salah satu pelajaran terbesar gue pas gue di Apple. Tadi gue denger nggak by the way? Mau? 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 Gitu. Nah jadi ini sebenarnya diajarin sama seorang manajer yang bisa gue bilang gue look up banget. Yaitu jadi di pas ini mungkin sedikit konteks, yaitu manajer yang dikirim Apple ke beberapa kota untuk membentuk Apple retail baru. Dan dia ngajarin gue satu hal yang gue pegang sampai sekarang, which is learning agility. Learning agility adalah sebuah skill di mana teman-teman atau siapapun yang memiliki skill tersebut bisa membawa pengalaman dan apapun yang mereka bawa di masa lalu dari pekerjaan, pelajaran, ataupun industri mereka sebelumnya ke sebuah industri baru dengan menghubungkan dua skill tersebut. Yes. Contohnya, pas dulu gue masuk Apple, gue bertanya ke manajer gue yang ini, gue bilang kenapa lu milih gue? Gue gak punya teknologi background, gue gak pernah punya background juga sebagai consultant ataupun sales, dan gue bahkan gak pernah associated sama Apple. Kenapa lu milih gue? Dia bilang gue milih lu because you have people skill. Dari pas jadi seorang supervisor dan ketua organisasi. Dan gue pengen lu bawa skill itu untuk memperkaya talent Apple. Dan disitu gue baru tahu kenapa Apple tuh talent pool-nya gila banget. Yeah. Mereka tuh bisa ngebawa dari industri manapun jadi part of Apple. Yeah. Dan gue gak heran kalau mereka jadi sebuah industri, sebuah perusahaan yang gila banget. Yes. Nah tapi learning agility ini sebuah skill yang sama yang bahkan gue pun temukan di industri asuransi. Dan nyambung ke tadi gue bilang soal upgrade diri, gue gak cuma ngeliat dari diri gue sendiri yang pasti, tapi juga dari orang-orang yang gue bimbing. Orang-orang yang membawa pengalaman mereka di masa lalu, pelajaran-pelajaran di masa lalu, yang pas masuk ke industri asuransi nggak jadi orang yang mulai dari nol. Yeah. Tapi orang yang bawa pengalaman masa lalu mereka dengan learning agility ini menjadi orang yang tanda kutip +1. Oke. Gue punya tim gue yang dia keren banget, dia dulu personal assistant. Pas dia masuk ke industri ini dia nggak punya sales skill sama sekali, nggak punya marketing skill sama sekali, tapi dia jadi pinter banget buat manage dokumen. Iya. Karena dia punya pengalaman personal assistant dia dulu. Jadi dengan dia belajar sales, ketemu customer, dia belajar juga produk asuransi, belajar finance, dia belajar itu semua on top of existing skillnya dia. Ada juga yang kedua, dia dunia banker. Pas dia masuk, dia udah ngerti cara bank bekerja. Tapi dari situ dia baru belajar gimana sih cara servicing secara pribadi. Jadi dia banker plus sekarang punya skill di insurance. Ada juga yang ketiga dunia stock investor. Dia dulu nganalisa saham, tapi sekarang belajar gimana sih cara lu proteksi saat lu ngebangun portfolio lu. Yeah. Ada juga yang keempat yang awalnya nggak bisa ngomong sama sekali, sekarang bisa ketemu orang udah mulai bisa ngomong. Oke. Karena tanpa kita sadari sebenarnya industri asuransi atau bisnis prudential ini skill yang dibutuhkan tuh benar-benar life skill. Iya. Bangun hubungan sama orang, skill bertanya, skill memahami, empati, dan juga banyak banget hal-hal yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi mungkin bisa bilang perubahan terhebat atau terkeren yang gue lihat dari tim gue adalah ngelihat mereka yang dulunya mungkin kalau dibilang mungkin mereka poinnya 100, sekarang jadi 100 plus. Oke. Itu sih yang gue benar-benar senang banget buat perubahan mereka.
Oke, tepuk tangan dong buat Jo. Ya, jadi kalau dilihat bahwa personality kita masing-masing punya kok keindahan masing-masing ya. Bahkan kalian tuh punya strength-nya masing-masing gitu. Nah pertanyaannya, kekuatan kalian itu bisa di-build sampai mana? Apa mungkin sebenarnya kalian tahu kalian punya kekuatan itu tapi kalian nggak mau buka kekuatan itu ya? Atau mungkin bisa jadi sebenarnya kalian mau buka kekuatan itu tapi kalian nggak tahu caranya gimana. Nah tepat ya di sini ya. Jadi kita juga as a leader atau mentor nggak hanya nyuruh kalian untuk kerja, tapi kita bahkan heart to heart ya buat ayo kalian tuh maunya gimana? Ayo kita sama-sama. Apa nih yang kamu masih bingung? Apa nih kekurangannya? Kelebihan kamu gini-gini, gimana nih cara kita bangunnya? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekali lagi dong tepuk tangan buat teman-teman. Ya, keren banget. Tak terasa ya, kita udah ngobrol hampir 12 jam di sini ya. Oh enggak, lebay gue ya. Ya, tak terasa waktunya udah cepat banget nih berlalu. Dan sebelum kita pamit ya, aku mau dengar power message dong dari kalian berdua buat teman-teman semua yang udah hadir di sini. Boleh silakan Beka. Oke teman-teman, nah jadi teman-teman peluang itu ada ketika diri kita itu nggak nyaman. Bukan yang nggak ada selama ini, tapi mungkin selama ini kita merasa terlalu nyaman. Comfort zone ya. Comfort zone. Nah jadi teman-teman berubahlah sebelum perubahan itu merubah kita. Oke. Jadi be a hustler with purpose. Jadi orang yang mempunyai purpose, jalannya harus kemana. Dan kalau rasanya nggak nyaman, harus berubah, ya better kita berubah dulu sebelum keadaan itu yang merubah diri kita. Justru itu malah rasa yang tepat ya. Kalau lu udah ngerasa nggak enak, berarti lu udah di jalan yang benar. Gitu kurang lebih ya. Yang penting take action. Betul, yang penting take action. Oke, selanjutnya Jo. Kalau gue mungkin pertama mau say thank you aja buat kalian semua. Thank you buat siapapun di sini yang udah datang, yang mau open mind buat ngeliat industri lain tuh sebenarnya seperti apa sih. Boleh kasih tepuk tangan nggak buat kalian? Karena gak banyak orang yang punya niat, Kemauan ya. kemauan buat keluar dari zona nyaman Betul. dan dengerin sebuah perspektif baru. Yes. Jadi buat teman-teman yang hari ini datang, percayalah kalian di sini nggak buang waktu kok, karena kalian kesini aja udah ngambil sebuah effort buat diri kalian sendiri. Tapi gue pengen ngomong ke beberapa orang mungkin di sini yang secara spesifik. Buat orang-orang di sini mungkin pas tadi kedengerin itu ada mungkin sebuah perasaan kali ya, sebuah pikiran ataupun sesuatu yang mengganggu kalian. Gue cuma ngomong tadi sama kayak BK, kalau misalnya kalian punya perasaan atau pikiran tersebut, jujur ya pengalaman pribadi gue, jangan diabaikan. Kalau kalian penasaran, coba tanya yang ngajak kalian. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, jangan mikir gengsi ataupun merasa gak nyaman. Coba aja tanya dulu. Yes. Endingnya kalian bakal tahu sendiri kok. Betul. Karena kayak tadi yang BK bilang itu summarize the whole thing banget. Karena peluang itu sesuatu yang bikin kalian gak nyaman itu udah pasti. Tapi hustle with purpose. I think that's a very good takeaway. Oke. Great. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat dua bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Oke.